Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabatku, sahabat Kristian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sempat melihat video ini atau mungkin bahkan mendengarkan nanti sampai dengan selesai video ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya tentang ilmu din atau ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjalani kehidupan ini berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Saudaraku, sahabat Bukris Channel, terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah subscribe channel ini, atau mungkin sudah membagikan, atau mungkin sudah menyukai atau berkomentar pada video ini. Semoga bantuan daripada teman-teman untuk mengembangkan channel YouTube ini akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Karena mandala ala khair, orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan, mengajarkan kebaikan, membimbing pada kebaikan, memfasilitasi suatu dakwah untuk kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran kepadanya, pahala sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya. Saudaraku, sahabat Bukris Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama belajar, melihat dan mendalami serta mengambil hikmah yang luar biasa daripada firman Allah surah Ibrahim ayat yang ke-7. Insyaallah kita sudah hafal semua daripada surah Ibrahim ayat 7 ini, karena ini sering kali disampaikan. Ayat yang membahas tentang bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur menjadi akibat Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salah satu kunci ataupun salah satu hal yang harus kita maklumi bersama adalah tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Ini rumusnya adalah ketika kita membaca ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, maka tidak boleh sedikit pun ada keraguan dalam hati kita. Barulah kita bisa mendapatkan hikmah daripada ayat tersebut atau manfaat daripada Al-Quran tersebut. Contoh, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Allah sudah menjelaskan dan menegaskan kepada kita semuanya bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita tidak boleh ragu sedikit pun dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Tidak boleh ada rasa ragu yang menempel dalam hati kita, dalam diri kita, dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tersebut, sehingga keraguan itu dapat menyebabkan kita tidak mendapatkan hikmah atau keutamaan daripada ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Saudaraku, sahabat Bukris Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman serta Maha Rahim. Sifat pemurahnya Allah, penyayangnya Allah kepada kita selama di dunia, dan rahimnya Allah, pahala yang Allah berikan kepada kita nanti di akhirat, yang harus kita syukuri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, seseorang yang bagus syukurnya, seseorang yang bagus serasa berterima kasihnya kepada Allah dengan penuh keyakinan tanpa keraguan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada batas daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah kita sudah maklum bersama kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita itu memang tidak terbatas. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa kita menghitung nikmatnya. Kalau kita ibaratkan misal ya, tangkai-tangkai di muka bumi ini sebagai tangkai penanya, kemudian air laut, air danau, air sungai, air rawa, air sumur itu menjadi tintanya, kemudian daun-daun yang ada di muka bumi ini menjadi kertasnya untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Niscaya itu tidak akan cukup untuk menghitung nikmat Allah. Atau di zaman modern seperti sekarang ini ada komputer yang bisa menghitung ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan atau miliaran, angka yang luar biasa banyaknya.
bahkan sampai ini rusak pun tidak akan bisa mencatat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah ingin kita selalu mensyukuri nikmatnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan itu pasti berbeda dengan makhluknya. Seandainya begini, kita memberikan seseorang misalnya entah itu kue, entah itu barang, entah itu uang dan segala macam, kita berikan ke orang. Ini ada uang 100.000 untuk kamu. Apa jawab orang tersebut? Terima kasih. Setelah orang tersebut mengucapkan terima kasih, apa balasan kita? Sama-sama. Jarang ada yang ketika orang tersebut mengucapkan terima kasih, sudah dikasih uang 100.000, lalu orang tersebut, nah ini 200.000 kamu kan udah bilang terima kasih. Lalu dia terima kasih lagi, ini tambah lagi ini 300.000 karena kamu sudah bilang terima kasih. Jarang sekali. Mungkin tidak pernah kita temukan orang yang demikian. Tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah akan memberikan banyak kenikmatan yang tidak terbatas untuk kita. Itu adalah bukti rahmannya Allah dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyayangnya Allah selama kita di dunia, dan pahala rahmatnya Allah ketika nanti di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bacakan surah Ibrahim ayat yang ke-7 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambah nikmat kepadamu. Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Kristen yang mulia, Allah memberikan kabar gembira, motivasi kepada kita semua untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berjanji kepada kita semuanya, dan walaupun Allah tidak berjanji sekalipun, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah pasti, sehingga kita tidak boleh meragukan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Sebagaimana saya katakan di awal, rumusnya adalah tidak boleh ragu dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Langsung pada kalimat la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mampu bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian bisa mensyukuri nikmat Allah dengan baik, nikmat kesehatan yang Allah berikan disyukuri dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, nikmat kekayaan yang Allah berikan disyukuri, dimanfaatkan dengan baik, nikmat kecerdasan dimanfaatkan dengan baik untuk mencerdaskan orang lain, kemudian diberikan badan yang kekar disyukuri untuk menjaga yang lemah, diberikan jabatan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengayomi yang rendah, sehingga nikmat yang Allah berikan kepadanya itu la azidannakum, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan nikmat itu kepada orang yang bersangkutan. Saudara kalian berarti Allah, pada dasarnya Allah bisa saja langsung mengatakan la in syakartum la azidannakum ini dengan kalimat langsung la in syakartum azidannakum. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bubuhan atau tambahan la, ya? Dalam kaidah disebutkan lam ini lam taukid, yang memberikan penekanan untuk meyakinkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menambah nikmat bagi orang-orang yang pandai atau bisa atau bagus dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja Allah langsung katakan azidannakum, dan itu pasti Allah akan tambahkan. Kenapa Allah menggunakan la azi baru menggunakan azi? La azidannakum ini menjadikan motivasi besar untuk kita semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul ini akan menambahkan nikmatnya kepada kita ketika kita bersyukur dengan baik atas segala nikmat yang Allah berikan. Maka tidak ada nikmat yang kecil pada dasarnya, karena segala nikmat yang Allah berikan itu adalah besar bagi orang yang mampu mensyukuri dengan baik nikmat yang Allah berikan ini. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita kufur,
menjadikan kita malah menyombongkan diri atau menyombongkan sesuatu yang kita miliki. Ada seorang pejabat atau ada orang yang kaya raya dengan kekayaan, dengan jabatannya, lalu dia merendahkan orang yang di bawahnya. Ada seorang yang mungkin berani merendahkan petani karena pekerjaannya yang kotor, berada di dalam sawah, harus masuk ke dalam lumpur untuk menanam padi, berbeda dengan dirinya yang kerja di dalam ruang ber-AC, sehingga dia menganggap para petani ini adalah orang susah yang hidupnya tidak baik, atau bahkan menyebutkan orang petani ini sengsara, tidak seperti mereka yang hidupnya menengah ke atas. Kalau orang-orang yang demikian, maka dia tidak akan bisa memahami makna syukur yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyadari bahwa setiap beras atau setiap nasi yang dia makan itu berasal dari keringat-keringat para petani. Jangan sampai kita merendahkan para nelayan karena pekerjaannya yang di tengah laut berpanas-panasan, berkeringat-keringat, tidak seperti mungkin sebagian orang yang tinggal di ruang ber-AC, sehingga merasa orang yang menjadi nelayan ini hidupnya susah dan kita berhak untuk merendahkannya. Nauzubillah min dzalik. Ini berarti orang tersebut tidak mampu memahami makna syukur yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar bahwa setiap daging ikan yang dia makan adalah jerih payah para nelayan yang setiap hari harus mengorbankan nyawanya di tengah lautan. Ketika kita bisa memiliki rasa syukur yang baik, maka akan timbul rasa menghargai dalam diri kita kepada orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat channel yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang amat sangat luar biasa dengan perkara nikmatnya ini, maka apakah kita tidak akan terdorong untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah, kalau ada di antara kita yang malah tidak mensyukuri nikmat Allah, atau mungkin melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau menganggap sesuatu yang Allah berikan ini bukan daripada Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan kisah yang Allah turunkan tentang Qarun, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang limpah kepadanya. Lalu dia mengatakan bahwa harta itu adalah jerih payahnya, bukan dari siapa-siapa, dan Allah tenggelamkan dia beserta hartanya ke dalam bumi. Allah sudah berikan pelajaran kepada kita melalui Fir'aun, di mana Allah berikan kekuasaan yang luar biasa kepada dirinya. Bahkan disebutkan Fir'aun tidak pernah sakit selama hidupnya. Karena hal tersebut dia menyombongkan diri, bahkan berani mengatakan ana rabbukumul a'la, mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi, sehingga Allah binasakan, Allah tenggelamkan dia ke dalam lautan. Lalu bagaimana kita tidak memetik hikmah yang luar biasa yang sudah Allah berikan dalam Al-Quran itu? Bagaimana mungkin kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang sudah Allah limpahkan kepada kita? Dan perlu berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bagi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, melupakan nikmat Allah, menyembunyikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau berani tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati bahwa azab Allah itu sangatlah pedih. Orang-orang yang tidak bersyukur atau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan dicabut kenikmatan daripada dirinya. Orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicabut rezeki daripada dirinya, dicabut segala fasilitas hidupnya, dicabut kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya bagi Allah untuk menghilangkan sesuatu yang kita miliki. Karena kenapa? Segala hal yang kita punya di dunia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya itu adalah titipan Allah, anak yang lucu-lucu yang kita miliki adalah titipan Allah. Kemudian keluarga yang kita punya juga hanya titipan Allah. Bahkan diri kita ini juga titipan Allah Subhanahu wa taala, agar diarahkan kepada hal yang menjerumus kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, semoga satu ayat ini menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya, agar kita belajar bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sehingga pada ayat yang ketiga surah Al-Fatihah Allah mengulangi kembali Ar-Rahmanir Rahim, sifat penyayangnya Allah untuk kita selama di dunia ini, dan sifat sayangnya Allah, rahmatnya Allah, pahala di sisi Allah untuk kita kelak di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum